Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, 039, meskipun saya tidak tahu kredibilitas kalimat ini. 039. Liu Chenhao bertanya lagi. Jadi jika kamu makan seperti ini atau ketika kamu sangat lelah, bisakah kamu menyerahkan semua pertempuran kepada prajurit bayangan ini, kakak? Ini tidak akan berhasil. Kuot. Jika Anda terlalu jauh dari prajurit bayangan, poin pengalaman yang bisa Anda dapatkan akan berkurang. Tapi terlalu merepotkan untuk menjelaskan nilai pengalaman kepada Liu Chenhao, jadi Cheng Xiaoyu memasang ekspresi serius. Jika saya tidak di sini, orang-orang ini tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, katanya dengan sungguh-sungguh. Apa? Liu Chenhao tampak seperti terlalu takut untuk makan lagi. Hanya bercanda di sini. 039. Apakah Anda ingin menggunakan ini? 039. Setelah makan, Cheng Jinwu meletakkan sendoknya. Keterampilan, pelestarian bayangan LV2. Keterampilan khusus karir. Tidak memerlukan biaya mana. Prajurit bayangan disimpan dalam bayangan kastor. Sesuai dengan kebutuhan kastor, mereka dapat dipanggil atau disimpan lagi. Jumlah bayangan yang disimpan, 840-840. Efek LV2, perasaan bersama, Anda dapat memilih salah satu prajurit bayangan yang disimpan untuk membagikan perasaan mereka. Simpan efek khusus, Share Feeling, yang melekat pada peningkatan skill bayangan, yang merupakan kemampuan unik yang dapat berbagi perasaan prajurit bayangan dengan kastor. Dan kamu juga bisa memilih prajurit bayangan yang jauh untuk berbagi perasaan dan menjaga situasi di sana. Semua dalam semua keterampilan yang sangat berguna. Itulah yang terjadi. Seong Jinwu menutup matanya. Merasa berbagi. Pada saat itu, dia langsung menerima sinyal dari prajurit bayangan yang tersebar di seluruh negara H di luar penjara bawah tanah. 039, ada beberapa yang tersebar. 039. Seong Jinwu memilih salah satunya. Kebetulan itu adalah prajurit bayangan yang dia tempatkan di sebelah pemburu mobil. Kemudian, gemerincing, ada suara air yang terciprat ke tanah. 039. Mengapa ada air saat tidak ada hujan? 039. Keraguannya tidak berlangsung lama. Ketika tubuh yang terbungkus uap air terlihat, Cheng Jinwu tiba-tiba membuka matanya dengan ketakutan. Liu Chenhao juga dikejutkan olehnya. Kakak, apakah kamu tidur? Tidak. Cheng Jinwu menggelengkan kepalanya dan buru-buru menyingkirkan adegan tadi. Pastikan untuk mentraktir Car Hunter makan malam dan minta maaf padanya. 039. Ngomong-ngomong, saudaraku, pernahkah kamu mendengar? Apa? Portal kelas S yang muncul di kota di negara R diperkirakan akan lepas kendali besok. Apakah waktu berlalu begitu lama? Cheng Jinwu mengangguk. 039. Dengan kata lain, sudah 6 hari sejak kami memulai pertarungan tim. 039. Selama 6 hari ini, Cheng Jinwu tidak mencapai apa-apa. Meski kecepatannya sangat lambat, poin pengalaman memang terus terakumulasi. Levelnya juga meningkat dari 101 menjadi 103. Ini adalah hasil dari fokusnya untuk naik level akhir-akhir ini. Seong Jinwu memanggil kunci hitam di gudang. Diiringi dengan efek suara shala, sebuah kunci hitam muncul di telapak tangannya. Item, kunci kuil Katenon. Masuknya susah. Akan diumumkan di kemudian hari. Waktu yang tersisa adalah 26 jam, 51 menit dan 49 detik. 039, 1 hari lagi. 039. Cheng Jinwu memegang kuncinya dengan erat. Setiap kali dia melihat kuncinya, jantungnya berdebar kencang. Jangan bergerak. Apa? Karena Cheng Xiaoyu tidak menjawab sekarang, Liu Chenhao, yang sedikit gugup, terus melirik Ain dan Ygritte. Dia yang memegang sendok dikejutkan lagi oleh "jangan bergerak" dari Seong Jinwu. Tidak untukmu. Setelah mendengar perintah Cheng Jinwu, prajurit bayangan berhenti serempak. Menggelegak-menggelegak. Gulululu. Beberapa monster yang memegang arit, pedang panjang dan memamerkan taring mereka datang dari sisi lain gua. Menatap sosok monster itu,
Cheng Jinwoo berdiri perlahan. Masih ada 1 hari lagi. Masih ada 1 hari lagi. 039. Dia tersenyum, dan memanggil belati Raja Iblis dari gudang. Menjelang pelabuhan teleportasi yang tidak terkendali di negara R. Menurut instruksi Yuri Orlov, sebuah lingkaran sihir besar sedang digambar di langit di atas kota D di negara R. Belum pernah ada lingkaran sihir sebesar ini yang digambar dalam sejarah. Warga sudah menghindar, tapi Yuri tetap di tempat kejadian dan sedang melakukan pemeriksaan akhir. Personil yang relevan di negara R mengawasinya dengan gugup. Setiap perkataan dan perbuatannya menjadi objek perhatian orang. Menggosok dagunya, Yuri tidak bisa menahan cemberut. Kuat, aneh. Kuat. Suaranya segera mengejutkan penerjemah. Apa? Apa ada yang salah? Tidak, bukan seperti itu. Lingkaran sihir itu sempurna. Mungkin itu adalah mahakarya paling sempurna dalam hidup saya. Yang aneh bukanlah pesonanya. Aku merasa ada orang di sekitar sini. Apa? Kalau tidak, mengapa Anda begitu cemas? Yuri membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling. Siapa kamu? Di mana kamu? Teriaknya. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Suara Yuri bergema sendirian di udara. Kuat? Kuat. Personil yang relevan di negara R berkeringat dingin di dahi mereka, dan memaksakan senyum. Besok ruang bawah tanah akan lepas kendali, seharusnya tidak ada orang yang begitu berani untuk tetap berkeliaran di jalanan sekarang. Kuat? Aku tidak bilang itu manusia, kan? Apa? Yuri menatap staf berwajah pucat di sampingnya dengan tidak sabar. Apakah itu ilusi? Perasaan aneh membuatnya sangat bingung. Namun, ada sesosok yang menatapnya dari gedung tinggi di kejauhan. 039, pria ini sangat tajam. 039. Juga. Memikirkan sumber kekuatan Yuri, tidak ada yang mengejutkan. Pria itu kemudian mengalihkan pandangannya ke portal kelas S. Ada keheningan yang mencekam di sekitar portal kelas S. 039, 039. Pria itu melepas tudung yang menutupi wajahnya. Itu adalah wajah seorang Asia berusia hampir 40 tahun. Jenggot yang tidak dipangkas menunjukkan identitas pria itu. Cheng Rihan. Dia melihat ke portal besar dengan penyesalan, dan kemudian memakai tudung lagi. 039. Akhirnya, apakah akan dimulai? 039. Semuanya berkembang sesuai jalur yang ditetapkan tanpa ada penyimpangan. Bab 154 Intuisi Ibu. Tampaknya wartawan dari seluruh dunia telah datang ke negara R. Namun yang berbeda dari biasanya adalah sebagian besar reporter ini adalah koresponden perang. Ini sekali lagi membuktikan bahwa peristiwa ini sama berbahayanya dengan perang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Piace out and bye-bye.